Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan tentang etika hubungan kerja. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Putri Sita Prasetya, NIM 303, Rafingu Rizky Utami, NIM 305, Riri Arianti 306, Milka Zena Auli Mafiro, NIM 317. Yang dimaksud dengan etika kerja adalah norma-norma yang melandasi tata krama hubungan antara seorang karyawan dengan pihak lainnya. Pihak-pihak yang berhubungan antara lain: 1. Antar karyawan dengan perusahaan. 2. Antar tugas, wewenang, dan jabatan. 3. Antar atasan dan bawahan. 4. Antar karyawan. 1. Hubungan antar karyawan dengan perusahaan. Seorang karyawan harus berusaha yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Jelasnya bahwa setiap karyawan harus berbuat yang terbaik bagi perusahaan. Seorang karyawan harus berusaha meningkatkan kemampuannya untuk mencapai yang terbaik, yakni kontribusi karyawan tergantung dari kemampuan dan semangat untuk menghasilkan yang terbaik. Seorang karyawan harus bersikap achievement oriented, yaitu pencapaian orientasi target dalam kerja. Seorang karyawan harus bertingkah laku yang baik dan menghindari hal-hal yang mencemarkan nama baik perusahaan. 2. Hubungan antara tugas, wewenang, dan jabatan. Seorang karyawan harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam menggunakan wewenang dan jabatan agar tidak merugikan perusahaan, rekan kerja, orang lain, dan dirinya sendiri. Jangan menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau mendahulukan atau memihak kelompok-kelompok tertentu. Jangan mengungkapkan data atau strategi perusahaan yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya yang dapat menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan terancam. 3. Hubungan antara atasan dan bawahan. Bawahan harus bersikap hormat pada atasannya. Dengan kata lain, penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas pertimbangan wewenang, tanggung jawab, dan wibawa. Garis tanggung jawab adalah dari bawah ke atas, yakni bawahan bertanggung jawab kepada atasan dan atasan mempertanggungjawabkan bawahannya. Seorang karyawan jangan membohongi, menyembunyikan data, atau dengan sengaja berusaha menyesatkan atasannya untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan perusahaan. 4. Hubungan antar karyawan. Saling menghargai dan membina semangat kerjasama, yakni dengan saling menghargai karena persamaan harkat dan martabat dan membina kerjasama karena semua karyawan bekerja dalam tim yaitu perusahaan. Menghindari tindakan ketidakharmonisan, pertentangan, dan keresahan antara karyawan. Perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah kesepakatan kerja atau kontrak kerja, merupakan sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pekerja dengan perusahaan yang dilakukan secara lisan atau tulisan. Biasanya, kontrak kerja tersebut berlaku untuk waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu. Hal-hal yang dibahas di dalamnya adalah syarat kerja, hak, dan juga kewajiban. Pada umumnya, pihak perusahaan akan memberikan kontrak di hari pertama calon karyawan bekerja. Dalam kontrak kerja tersebut, biasanya tertulis jelas mengenai hak-hak pekerja dalam mendapatkan kebijakan perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang masih berlaku di negara Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga berisikan tentang prosedur kerja dan kode kedisiplinan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Selanjutnya, perjanjian kerja yang sesuai dengan undang-undang di Indonesia. Sebuah surat kontrak kerja harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, yakni pada pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kontrak kerja harus mengatur mengenai beberapa hal yang meliputi: pertama, kesepakatan dari kedua belah pihak perusahaan dan pekerja. Kedua,
perjanjian kerja sebagai syarat sah. Ketiga, terdapat pihak pekerja dan pihak pemberi kerja. Hubungan industrial. Dalam hal ini, pemerintah pada tahun 2004 telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau UU PPHI. Adapun yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial adalah segala perselisihan yang meliputi: pertama, perselisihan hak; kedua, perselisihan kepentingan; ketiga, perselisihan PHK; dan keempat, perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan. Perusahaan beroperasi didasarkan atas asas tidak diskriminasi, menghormati hak asasi manusia, dan kebebasan individu. Oke, saya lanjutkan. Ada hak-hak pekerja, yaitu ada hak atas upah yang adil dan layak, hak atas kesejahteraan, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah dan PHK tanpa sebab, hak atas rahasia pribadi. Kewajiban karyawan, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.